Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, dia ditangkap dan dibawa ke imam besar Kayafas. Meskipun para imam kepala dan seluruh tua-tua Yahudi mencari kesaksian palsu untuk melawan dan membunuh dia, mereka tidak dapat menemukan apapun untuk melawan dia. Beberapa saksi palsu maju untuk bersaksi melawan dia, tetapi kesaksian mereka tidak sesuai. Pada akhirnya imam kepala dan tua-tua Yahudi tidak menemukan apapun. Hal yang menarik adalah bahwa dalam keadaan seperti ini, ketika banyak orang bertanya dan memberi kesaksian palsu tentang Tuhan Yesus, dia tidak menjawab sama sekali. Ketika imam besar berkata, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, Anak Allah atau tidak?" Yesus menjawab, "Engkau telah mengatakannya." Kemudian imam besar menuduh Yesus atas dasar perkataan ini. Di pagi harinya mereka menyerahkan Yesus kepada Pontius Pilatus. Ketika Pilatus bertanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Yesus menjawab, "Engkau sendiri mengatakannya." Sungguh aneh setelah jawaban Yesus, Pilatus menyatakan bahwa Yesus tidak berdosa dan akan melepaskannya. Tetapi ketika Yesus menjawab imam besar dengan mengatakan, "Engkau telah mengatakannya," dia justru dikutuk. Kedua reaksi itu benar-benar berlawanan. Di hadapan imam besar Kayafas, Tuhan Yesus diinterogasi menyangkut masalah Anak Allah, bukan masalah raja. Di hadapan Pontius Pilatus, interogasi Tuhan menyangkut masalah menjadi raja. Secara lahiriah ada perbedaan besar antara kedua hal ini, tetapi di mata Tuhan, keduanya saling terkait. Di mata Tuhan, orang-orang Yahudi tidak memiliki raja. Anak Allah lah yang menjadi raja mereka. Oleh karena itu, Tuhan Yesus tidak menjawab pertanyaan lain selama diadili, selain dua pertanyaan yang menyangkut pribadi dan pekerjaannya. Kita akan memperhatikan masalah kesaksian Tuhan. Di hadapan imam besar Kayafas, Tuhan mengakui bahwa dia adalah Anak Allah. Dia bersaksi untuk dirinya sendiri. Di hadapan Pontius Pilatus, Tuhan mengakui bahwa dia adalah raja. Di sini pun dia bersaksi untuk dirinya sendiri. Saat imam besar mendengarkan kesaksian Tuhan tentang Anak Allah dan bahwa dia akan duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit, imam besar mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang kamu dengar hujatannya. Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati." Mengapa mereka menolak kesaksian Tuhan Yesus? Apa niat mereka? Mereka tidak mencoba untuk membuktikan apakah dia Anak Allah atau bukan. Bagi mereka, perkataan Yesus bahwa dirinya adalah Anak Allah membuktikan bahwa dia telah berdosa. Mereka tidak mau mencari apakah hal itu merupakan suatu kebenaran. Tujuan mereka adalah mencari alasan untuk menghukum. Satu-satunya yang mereka inginkan adalah membuat dia mengucapkan beberapa kata yang dapat digunakan sebagai alasan untuk membunuhnya. Mereka tidak peduli tentang perkara-perkara Allah. Satu-satunya kekhawatiran mereka adalah bahwa Yesus yang menyebut dirinya Anak Allah telah mengancam posisi mereka. Dengan membiarkan Yesus pergi, posisi mereka ada di dalam bahaya dan martabat mereka akan habis. Oleh karena itu, mereka segera mencoba untuk menyingkirkan Yesus agar mereka dapat mempertahankan gengsi pribadi mereka. Mereka memutarbalikkan firman Tuhan dengan mengatakan, "Orang ini berkata, 'Aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari.'" Sebenarnya Tuhan Yesus tidak mengatakan hal seperti ini. Mereka mengatakan ini untuk menunjukkan kepedulian mereka terhadap bait suci. Tetapi saat itu bait suci telah menjadi sarang penyamun, dan mereka tidak mempermasalahkannya. Saat Tuhan datang untuk membersihkan bait suci,
Mereka bahkan mencoba untuk membunuhnya. Mereka hanya memperhatikan penampilan luar bait suci, dan mereka menggunakan hal itu untuk menambah keuntungan mereka sendiri. Mereka tidak menginginkan realitas bait suci. Mereka takut hal itu akan mengungkap dosa-dosa mereka. Mereka mempertahankan bentuk agama tetapi menyangkal kebenaran. Mereka bahkan mencoba untuk menyingkirkan kebenaran. Karena itu ketika Anak Allah datang ke dunia dan menyatakan dirinya adalah Anak Allah, mereka menganggapnya sebagai dosa. Mereka berpikir bahwa tidak ada orang yang dapat mengatakan hal itu, sekalipun itu hal yang benar. Tuhan Yesus dihukum oleh imam besar karena bersaksi bahwa dirinya adalah Anak Allah. Mereka berpikir bahwa pernyataan seperti ini tidak boleh dibuat. Mereka berpikir bahwa kebenaran tidak boleh bersaksi. Mereka mencoba segala cara agar kesaksian ini batal. Akhirnya mereka meminta kekuatan politik Roma untuk membunuh Tuhan Yesus. Di pagi hari mereka membawa Tuhan Yesus ke hadapan Pontius Pilatus. Pilatus bertanya kepada Tuhan, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Yesus menjawab, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Ini adalah kesaksian Tuhan Yesus di hadapan Pontius Pilatus. Banyak orang berpikir bahwa pertanyaan menjadi raja orang Yahudi adalah suatu pertanyaan politik. Tetapi Alkitab menunjukkan bahwa ketika Pilatus menanyakannya, Tuhan Yesus menjawab dengan menanyakan kepadanya tentang sumber dari pertanyaan itu. Ini sama halnya dengan mengatakan, Anda telah mengajukan pertanyaan, tetapi seberapa banyak yang Anda tahu tentang hal itu? Apakah pemahaman Anda tentang hal itu? Apakah pertanyaan itu mewakili pandangan Anda sendiri, ataukah hanya desas-desus? Ini sangat penting. Di hadapan Pilatus, Tuhan tidak menutupi bahwa dia adalah raja orang Yahudi. Namun kesaksiannya berbeda dengan tuduhan orang-orang Yahudi. Seorang raja selalu berhubungan dengan kerajaan. Karena itu Tuhan berkata, "Kerajaanku bukan dari dunia ini." Karena kerajaannya bukan dari dunia ini, hamba-hambanya tidak perlu berperang untuknya. Kerajaannya berasal dari Allah, dari atas. Karena itu tidak perlu berperang. Peperangan dalam daging tidak diperlukan. Hal itu tidak berhubungan dengan politik dunia. Di antara anak-anak Tuhan, banyak yang hanya mengerti dunia materi. Mereka berpikir bahwa tidak duniawi berarti tidak terikat pada hal-hal materi. Masalah terbesar di sini berkaitan dengan sumbernya. Kata "dari dalam kerajaanku bukan dari dunia" adalah perkataan yang sangat penting. Dengan kata lain, hal itu bukan dari dunia, bukan milik dunia. Di antara anak-anak Tuhan banyak yang nampak rohani, tetapi bila kita telusuri sumbernya, hal itu masih berasal dari dunia. Meskipun banyak istilah yang alkitabiah, ketika kita telusuri sumbernya, hal itu berasal dari dunia.
Misalnya kita mengatakan bahwa kerendahan hati adalah suatu kebajikan, dan kita mengakui bahwa kerendahan hati adalah sesuatu dari Alkitab. Namun kerendahan hati yang Alkitab bicarakan tidak sama dengan yang kita miliki. Disinilah letak masalahnya. Ketika kita menelusuri sumber kerendahan hati kita, sering kita menemukan bahwa kita rendah hati untuk menghindari hal-hal tertentu. Kita rendah hati karena tidak ingin menyakiti perasaan orang lain atau menghindari kritik orang lain. Kerendahan hati ini berasal dari diplomasi. Kerendahan hati yang berasal dari diplomasi hanyalah kebajikan yang dangkal. Bila saat kita telusuri sumbernya, kita tidak dapat mengatakan kerajaanku bukan dari dunia ini. Jenis kerendahan hati ini adalah dari dunia. Hal itu berasal dari ketakutan yang berasal dari dunia. Seorang Kristen hidup menurut Tuhan. Ia dapat menjadi lemah lembut dan kuat pada saat yang sama, karena ia tidak memiliki pertimbangan dan ketakutan duniawi. Anak-anak Tuhan sering berbicara tentang menjadi surgawi. Tetapi apa artinya menjadi surgawi? Mereka yang selalu berhubungan dengan hal-hal surgawi belum tentu surgawi. Hanya yang datang dari surga adalah surgawi. Dengan cara yang sama, menjadi duniawi bukan berarti terus-menerus berhubungan dengan dunia. Menjadi duniawi berarti berasal dari dunia. Ini tidak berarti bahwa seseorang tidak akan duniawi dengan menghindari kontak dengan dunia. Kita tidak melarikan diri dari kenyataan dan mengubah gaya hidup kita, lalu menyebut diri kita tidak duniawi. Kita pada dasarnya berasal dari dunia ini. Inilah sebabnya mengapa kita perlu terang Tuhan. Ketika terang Tuhan bersinar di dalam diri kita, kita akan menyadari bahwa banyak dari kebajikan kita bersumber dari dunia. Kita melakukan hal-hal tertentu karena alasan-alasan tertentu, dan alasan-alasan ini berasal dari dunia. Semua kebajikan kita nampak rohani, tetapi sebenarnya kerohanian ini adalah duniawi. Mereka bukan kesaksian, dan mereka tidak memiliki realitas rohani. Tuhan Yesus berkata, "Kerajaanku bukan dari dunia ini." Tuhan Yesus memerintah di dalam hal yang bukan dari dunia ini. Kerajaannya sama sekali berbeda dari kerajaan dunia ini. Oleh karena itu, pertanyaannya bukan apakah kita telah meninggalkan dunia atau belum, tetapi berapa banyak hal di dalam diri kita yang berasal dari dunia. Kiranya Tuhan berbelas kasih kepada kita dan membantu kita untuk tidak berada di bawah pengaruh dunia dalam hal-hal rohani. Puji Tuhan, semua orang yang mengikut Tuhan harus memperhatikan kesaksiannya. Tuhan memberkati.